Hadir Ibu. Hayu, Hadir Ibu. Aziza, Hadir Ibu. Intan, Hadir Ibu. Rana. Hadir Ibu. Baiklah masuk semuanya ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Benar. Baiklah, sebelumnya mohon diperhatikan ya yang dijelaskan karena nanti di akhir akan ada soal latihan untuk ambil nilai kalian. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menyimak cerita tentang kuman dan sakit pilek, lalu membaca dan menulis 10 kata kakiku keko, lalu menjelaskan bahaya kuman dan cara mencegahnya, dan terakhir itu berlatih menulis dan berbicara dengan benar. Nah, di sini ibu ada 2 gambar nih. Menurut kalian, yang mana gambar yang paling benar? Gambar cuci tangan Ibu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena kalau mencuci tangan dulu sebelum makan, biar tidak ada kuman Ibu di tangan. Benar, pintar. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Ananda Airi. Adik sakit pilek. Hari itu ibu adik terasa gatal. Ia memegang tisu tapi belum sempat menutup mulutnya. Tiba-tiba, hacit adik bisu berkali-kali. Badan adik terasa menggigil. Sepertinya ia terkena flu. Kira-kira dari cerita ini ada yang bisa menyimpulkan nggak kenapa adik itu bisa terkena bersin? Terkena sakit flu atau pilek? Karena terjadi kuman. Benar. Lalu di sini ibu akan menjelaskan di mana saja kuman itu berada. Yang pertama itu ada di tangan kalian. Jadi sebelum kalian makan atau minum, kalian harusnya ngapain? Mencuci Benar. Lalu ada juga terdapat di mainan kalian. Siapa yang punya mainan di sini untuk main boneka? saya. Kalian kalau bonekanya udah kotor kalian cuci atau enggak? Dicuci. Proses mencuci Bu. Kenapa kalian cuci? Karena udah kotor. Benar. Lalu ada di meja dan kursi. Coba cek meja dan kursinya masing-masing. Kotor nggak? Tidak. Bersih Bu. Bersih. Kalau bersih berarti udah pasti belum ada kuman atau tidaknya. Tidak pasti. Jadi kalian harus ngapain? Harus menjaga kebersihan mejanya masing-masing. Selanjutnya ada di gagang pintu. Jadi kalau kalian masuk kelas atau megang pintu, kalian tidak boleh langsung memegang makanan.
dan juga dapat di uang. Nah, uang itu kan dipegang sama ribuan orang dan kita tidak tahu siapa saja yang memegang uang tersebut. Jadi kalau sudah memegang uang, kita diambilkan untuk ngapain? Cuci tangan. Lalu di sepatu kalian, coba cek sepatunya masing-masing. Bau nggak? Enggak, Ibu. Sudah berapa lama nggak dicuci? Ada deh. Rahasia ya. Selanjutnya mencuci tangan dengan benar. Boleh dibacakan oleh saudari Cinta. Cinta. Baik Ibu, langkah mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, gunakan sabun. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan punggung tangan. Yang keempat, gosok sela-sela jari dan kuku. Dan yang kelima, bilas hingga bersih. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, keringkan dengan handuk bersih. Kira-kira kalau kalian cuci tangan udah sesuai belum urutannya? Tidak langsung cuci pakai air. Berarti besok-besok kalau cuci tangan harus seperti ini ya urutannya. Baik, Bu. Selanjutnya agar bantah dari kuman. Jika kuman masuk ke dalam tubuh, kita bisa menjadi yang pertama itu ada batuk, yang kedua itu ada pilek, yang ketiga itu ada diare, dan yang keempat itu ada demam. Ada yang bisa tahu kenapa kuman itu bisa menyebabkan diare? Makanan lewat tangan yang tidak dicuci ketika makan. Ada lagi? Dan makan bersih. Bisa. Ya betul pelajarannya Ibu. Yang mana? Diare. Nanti Ibu sensor ya Maya. Selanjutnya cara mencegah kuman. Boleh dibacakan oleh Ananda Hayu. Yang pertama, mandi setiap hari. Yang kedua, sikat gigi 2 kali sehari. Terus bersih-bersih, potong kuku dan cuci tangan pakai sabun. Baik. Kira-kira kalau kita nggak mandi, apa yang bakalan terjadi pada tubuh kita? Kenapa bau? Enggak mandi karena banyak kumannya. Karena banyak kumannya, karena bakteri, benar. Kalau kita nggak sikat gigi, kira-kira kenapa? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Nanti giginya Berlobang, benar. Kalian ada nggak sikat gigi nggak malam-malam? sikat. Ada lubangnya putih. Berarti harus lagi sikat gigi ya. Lalu ada potong kuku. Siapa yang kukunya panjang? Bersih, Ibu sudah potong kuku. Biasa dipotong ya. Selanjutnya Ibu ada video pembelajaran. Ternyata kuman sebesar itu ya, Bu. Iya. Coba dilihat dulu ya, perhatikan. Ini terbawakannya, Bu.
Siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang ibu tampilkan tadi? Kenapa ibunya sakit perut? Karena tidak mencuci tangan. Iya. Karena sebelum melakukan bapak ibu dia tidak cuci tangan, padahal tangannya kotor. Ada yang lain lagi? Sudah? Tidak ada lagi cuma itu? Jadi kuman itu adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kalian. Biasanya menempel di tangan yang kotor maupun benda yang sering disentuh. Meskipun tidak terlihat, kuman bisa membuat kita sakit. Jadi sebelum makan kalian harus mencuci tangan. Kalau sebelum tidur kalian juga harus membersihkan semua anggota tubuh kalian. Dan juga kalau kalian sudah memegang sesuatu yang kotor seperti uang, kalian harus mencuci tangan. Iya, boleh. Ada berita tentang orang yang tidak mencuci tangan, terus di dalam perutnya ada cacing. Itu gimana, Bu? Apa sama dengan kuman? Sama. Karena kan kalau misalkan dia tidak mencuci tangan, kuman-kumannya itu masuk ke dalam perut, itu bisa menjadi bakteri yang menjadi cacing. Jadi dia bisa cacingan karena dia tidak mencuci tangan. Tidak menjaga kebersihan. Iya, tidak menjaga kebersihannya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Selanjutnya ibu ada game. Kalian yang hadir berapa orang? 7. Dibagi jadi 2 aja ya, 4 sama 3 ya. Siap. Iya, sini deh. Capek kan sama? Gimana ya? Iya. Boleh perwakilan kelompoknya maju. Sini dulu. Jadi di sini ibu ada namanya kotak misteri kuman. Maaf ya, ini tadi ada kendala di perjalanan, jadi sedikit rusak kotaknya. Iya, tadi kena angin. Boleh ambil satu? Satu kan ibu? Iya. Tunggu, bisa dulu. Kelas 1 kan? Dibalik itu buat dia Kita kelas 1 kan? Iya. Boleh lagi, Bu. Jadi kan kalian udah dapatkan. Intan dapat apa? Uang. Airin dapat? Kok gak merah ibu? Nah, jadi tugasnya itu adalah kalian membuat apa yang harus dilakukan ketika memegang uang, dan juga kalau untuk handuk, apa yang harus kalian lakukan ketika handuknya sudah lebih dari 1 bulan. Baik ibu. Silakan ibu sudah berkelompok ya, dan juga dikerjakan ini LKPD-nya. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Ya. Nanti ya, ini nanti. Kalau ada yang nggak dipahami, tanya ke ibu ya. Oke, Bu. Ada yang tidak dipahami? Oh, ini satu. Ini satu. Kak, Ibu ini gimana ibu? Ke, Ko. Ya,
sebenarnya ini salah satu Ibu kami sudah. coba Kami ini sudah. Kami duluan. kelompok. Ini handuknya diapain Ibu? Ibu ini yang ada diapain Ibu? Handuknya nanti kalian Jelaskan terlebih dahulu. Ibu, mereka tak pernah makan. Udah. Mana? Coba lihat. Sebentar, nggak boleh lihat-lihat. Boleh nyontek. Iya. Kan beda. Kami kan kami tidak perlu ditulis. Langsung omong aja. Kan kami diskusi. coba ibu cek dulu ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Kalau sudah, Udah. kalau sudah kan di situ ada empat lembar kan. Jadi lembar pertama dan kedua itu dijelaskan oleh kelompok 1 dan lembar ketiga yang keempatnya dijelaskan oleh kelompok 2. Sip. Ada dipahami? Silakan kelompok 1. Kami nomor 1. Kami kalau nggak salah karena emang selesai dua. Tapi kan kalian tadi belum bilang selesainya. Nah, yang mana yang betul? Jadi mas kami jajan kan Bu? Duitnya Baik banget. Enak lah. ada nampak lagi di sini lo udah nampak di situ. Di sini nak, di sini nak, di sini nak ya. Yang benar. Lah, kalau depan dong, Kak. Nggak bisa. Ada proyektor, Ibu. Mana sih Ibu ini? Apa namanya? Silakan. Jeruk. Iya ini. Baiklah, kami dari kelompok dinding akan menjelaskan. Baiklah, di sini ada yang pertama Bersih.
di uang itu dapat banyak kuman ya. Kan kita nggak tahu kalau dia habis BAB nggak dicuci pakai sabun, terus dia nggak uang. Jangan bilang mau ini. Berarti kalau sudah beruang kita harus ngapain? Cuci tangan. Terima kasih. Kasih aplaus dulu dong. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Sacirin Salsa Cinta Air. Lucu ya nama kelompoknya. Kami akan menjelaskan mengenai lembar aktivitas ketiga yang akan disampaikan oleh Salsa. Lembar aktivitas ketiga ini, Ibu Guru menyuruh kami untuk membaca suku kata ini sudah tuh lengkapi dari gambar-gambar yang ada di sini. Yang pertama itu ada kopi, yang kedua ada kunci, yang ketiga ada kancing, yang keempat ada kiwi, dan yang kelima ada kecoa. Yang ini adalah Ibu suruh mengurutkan gambar. Dan yang pertama itu ada anak laki-laki sedang bermain bola. Yang kedua ada anak kecil yang sedang bermain tanah atau lumpur. Yang ketiga dia mencuci tangan. Sudah tuh yang keempat tangannya sudah bersih, dan yang kelima dia makan makanan yang bergizi. Ada yang berbeda jawabannya? Sama Ibu. Terus di aktivitas 4, perintahnya tarik garis untuk memasangkan gambar. Pada gambar pertama itu anak kecil sedang tidur, yaitu tidur yang cukup agar tubuhnya segar. Pada gambar kedua, anak cewek itu menyikat gigi 2 kali sehari. Pada gambar 3, anak cewek itu sedang mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada gambar yang keempat, anak cowok lagi makan makanan sehat dan bersih. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai dari kotak misteri yang Ibu berikan. Misal, jika handuk ini tidak dicuci selama sebulan, maka handuk ini menyimpan banyak kotoran. Apalagi handuk ini entah untuk mengelap tangan ataupun digunakan untuk mengelap muka, maka nanti tangan ataupun mukanya mungkin bakal terpindahkan kumannya ke area tubuh. Jadi kita harus mencuci handuk minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Jadi itu yang dapat kami jelaskan. Kami kelompok Sacin undur diri. Sacirin. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira apa yang terjadi saat adik itu bersin? Mengeluarkan kuman atau bakteri. Kenapa kita harus menutup hidung dengan tisu saat bersin? Biar tidak terkena orang lain. Biar kumannya tidak terkena oleh bayi. Tidak menyebar ke orang lain. Bukan bersin kan, mau yang kecil yang mau. Emang dia Iya, betul. Kan gini. Hidung juga ada Hidung sampai. Oh, karena mereka Nggak boleh gini ya, Mbak. iya harus gitu. Kalau gini nanti tetap keluar dari sela-sela jarinya, nyangkut di tangannya nanti. Apa yang menyebabkan adik ini sakit flu atau pilek? kuman. Karena bisa tadi mungkin Habis jalan-jalan. anak bersin orang lain, mungkin kumannya menular ke adik. Benar. Selanjutnya, siapa yang bisa mengejanya untuk Ibu? Jadi dibaca kuman. selanjutnya, siapa yang membaca nomor 1? Saya Silahkan kepada Ananda Salsa terlebih dahulu. Yang nomor 1 yaitu K
Tadi udah ini udah di tangan. K-I-K-Ki. T-A-T-A-B. Tetap. Kitab. Benar. Siapa lagi? Silakan Intan. Baik Ibu. K-U-Ku-Ku. D-A-D-A-D. Kuda. Benar. Lanjut. Silakan Prana. Kemiri. Benar. Satu lagi siapa ya? Banyak aja Bu. Kasihan. Ayu deh, Ayu. Benar. Selanjutnya cara menghindari kuman. Tadi yang sudah kita belajar apa yang pertama? Tutup mulut. Yang kedua? Jangan menggunakan sabun. Lalu yang ketiga? Memakai masker ketika sedang sakit. Nah, di sini Ibu ada gambar dan juga ada stiker kuman. Mana? Oh, tahu. Saya Kira-kira di mana saja kuman itu berada? Kalian boleh tempel nanti stiker kumannya di sana. siapa aja Ibu? Boleh maju semuanya? Berapa Ibu? Bebas. Sepatu. Padahal sayang Ibu enggak? Sayang kuman. Kan tangan tidak siap. Emang kita kuman tidak masalah. Enggak panas banget. Tangannya ini udah sana. Mengalami? Kerjain terusin nak sekarang udah. Siap. Bagi dua. Sudah Ibu. Dari Ibu. Yang sudah boleh duduk. Baik Ibu. Anu bekas di pos. Yang megang awas. Enggak ada, udah dipakai emang. Ibu kok pas dia mencium ibunya termasuk kuman, bukannya enggak? Siapa yang menempelkannya tadi? Ziza. Kira-kira kenapa alasannya? Alasannya. Ayo, satu-satu siapa dulu? Karena di kulit itu juga ada kuman nggak sih Bu? Tapi kan masa sayang ibu jadi kuman? Masa iya? Kan bisa jadi dia makan coklat. Iya, terus belum Tapi itu kan nggak ada di bibir-bibirnya bukan Katanya dia belum sikat gigi. Ya tetap Jadi yang benar yang mana Bu? Yang mana aja yang ada kumannya? Jawabannya yang mana Ibu? Dan yang ini benar karena terdapat di tangan. Terus yang ini benar karena terdapat di sepatu. Lalu yang ini benar karena terdapat di Kaos kaki. kaos kaki. Kenapa di kaos kaki ada kumannya? Karena ada biji-biji. Benar. Lalu di sini di tangan juga ya, di sini sama juga. Di sini juga. Di sini juga sama. Nah, ini kenapa di boneka ada kumannya? bonekanya teh hitam udah belum dicuci bonekanya. Kan warnanya emang hitam. Karena kan ini boneka
nggak bisa dilihat sama mata kita, kuman itu berada di mana saja. Jadi kalau sebelum makan kita harus mencuci tangan. Baiklah. Selanjutnya ibu ada soal, silakan kalian catat kunci jawabannya. Nanti sesudah selesai boleh pulang. Kelihatan Kumannya banyak lah. banyak kuman. Kalau udah pulang ya Bu. Boleh pulang. Jadi ngantar itu jawabannya langsung pulang. Enggak, kita doakan dulu nanti. Kalau sudah selesai, taruh di mejanya, nanti ibu ambil jawabannya. Di kertas lembar ya Ibu. Iya. Di buku. Di sini aja. Oke. Kuman dapat menyebabkan kita menjadi Rahasia. sebelum makan kita harus tangan yang kotor dapat mengandung saat batuk kita harus Sudah Ibu. Baik, siapa yang sudah selesai? Baru 2 ya, yang lainnya ditunggu ya. 3 orang. Sudah, 2 lagi, Salsa dan Rana udah belum? Belum Ibu. Ada lagi ya. kok sama ibu. Mana? Biar. Udah ibu. Sudah, Rana sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Baiklah, sebelum kita tutup pelajarannya, apakah kalian bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Bisa. Apa? Silakan Anda. Kuman itu ada di mana-mana, kita harus membersihkan diri kita setiap saat. Benar, tapi nggak setiap saat juga ya, karena kan kita juga nggak setiap hari mandi, maksudnya tiap jam mandi ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kalau mau sebelum makan kita harus mencuci tangan. Benar. Ditakutkan ada kuman di tangan. Benar. Baik, mungkin itu saja dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Pada kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, Ibu tutup pelajarannya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik pulang, hati-hati di jalan ya semuanya.